Assalamualaikum, sahabat yang berbahagia. Kembali lagi di Faruqi Channel. Kali ini, izinkan kami untuk membacakan kisah biografi singkat ulama Mufti Betawi. Siapakah beliau? Ayo, langsung aja. Bismillahirrohmanirrohim. Beliau adalah Sayyid Utsman bin Yahya. Kelahiran Sayyid Utsman bin Yahya. Beliau lahir pada bulan Desember tahun 1822 Masehi, di Pekojan. Beliau merupakan putra dari pasangan Sayyid Abdullah bin Aqil bin Umar bin Yahya dengan Aminah binti Syekh Abdurrahman Al-Misri yang tidak lain salah seorang ulama terkemuka di zamannya. Pendidikan. Sejak kecil beliau gemar menuntut ilmu. Menginjak usia remaja, beliau menunaikan ibadah haji di Mekah lalu bertahan di sana selama 7 tahun. Di sana beliau mengaji kepada ayahnya sendiri dan mufti Mekah bermazhab Syafi'i Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Pada 1848 Masehi Sayyid Utsman bergerak menuju Hadramaut. Di negeri ini beliau berguru kepada Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar, Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir, dan Habib Alwi bin Segaf Al-Jufri. Lepas dari Hadramaut, beliau melanglang buana mengejar ilmu ke sejumlah negeri. Sayyid Utsman mengunjungi antara lain Mesir, Tunis, Istanbul, Persia, dan Syria. Sumber informasi, ulama Betawi, studi tentang jaringan ulama Betawi dan kontribusinya terhadap perkembangan Islam abad ke-19 dan 20, Ahmad Fadli HS. Pada 1862 Masehi, Sayyid Utsman tiba di tanah air. Belanda mengangkatnya sebagai mufti di Jakarta, menggantikan Syekh Abdul Ghani yang usianya semakin lanjut. Kecuali itu, beliau diangkat Belanda sebagai advisor honorer untuk urusan Arab di kantor Voorinlandse Zaken pada 1899 Masehi. Di sini beliau sebagai penasihat pemerintah kolonial untuk urusan agama, bergaul dengan Snoak Hurgronje, K.F. Holle, dan L.W.C. van den Berg. Atas jasanya, pemerintah kolonial Belanda menyematkan bintang penghargaan sebagai tanda jasa pemerintah terhadapnya. Sayyid Utsman juga mendapat honor bulanan sebesar 100 gulden, hanya sepertujuh dari gaji yang diterima Snoak. Sosok beliau adalah ahli fikih. Sayyid Utsman sendiri dikenal sebagai seorang faqih dan mutakallim yang memandang segala sesuatunya dari sudut disiplin fikih dan ilmu kalam. Untuk itu, sikapnya terhadap tarekat cenderung ketat. Ia hanya mengakui tarekat-tarekat muktabaroh yang sesuai syariah saja seperti tarekat yang diajarkan Syekh Junaid Al-Baghdadi, Sadatul Alawiyin, Ghazaliyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Kholwatiyah, juga Rifaiyah. Menyadari rendahnya pemahaman agama umumnya masyarakat, Sayyid Utsman melarang pelajaran tasawuf di kalangan awam. Pasalnya dapat membawa kemudorotan atau salah paham. Begitu juga dengan ilmu kalam. Dengan mengutip Az-Zawajir karya Ibnu Hajar, beliau dalam sifat 20-nya melarang keras orang belajar ilmu kalam terlampau tinggi karena khawatir tergelincir paham. Karya-karya Sayyid Utsman. Sayyid Utsman sangat berjasa dalam peningkatan pemahaman masyarakat Betawi khususnya terhadap ilmu syariah melalui karya tulisnya yang berbahasa Arab Melayu. Tidak kurang dari 120 karyanya dicetak dan disebarluaskan. Sebagian darinya berbahasa Arab. Karyanya menyentuh pelbagai isu yang berkembang di masyarakat mulai dari kisah Rasul, akidah, fikih haji, fikih sembahyang, adab di rumah tangga, kumpulan doa keseharian, tajwid, gramatika, falak, kamus, geografi, silsilah para nabi, hukum perkawinan, silsilah alawiyah, tarekat-tarekat muktabarah, dan isu lainnya. Karyanya seperti Sifat 20, Babul Minan, Maslakul Ahyar, Irsyadul Anam hingga kini masih dibaca oleh para orang tua di Jakarta. Bahkan kitab Zuhral Basim yang memuat kisah hidup Nabi Muhammad SAW hingga dibaca setiap kali peringatan Maulid atau Isra Miraj di langgar-langgar di Jakarta. Muridnya yang kemudian menjadi ulama besar ialah Guru Mukni Kuningan dan Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mencintai beliau, dan jadikanlah beliau mencintai kami, dan kumpulkan kami dengan orang-orang soleh. Amin. Wafatnya Sayyid Utsman bin Yahya. Sayyid Utsman bin Yahya berpulang ke Rahmatullah pada pertengahan Januari tahun 1914 Masehi, dan dikebumikan di TPU Karet. Pada suatu masa lalu pemakaman kena gusur. Pihak kerabat memindahkannya ke sisi selatan Masjid Al-Abidin, Sawah Barat, Pondok Bambu, Jakarta Timur.
Terima kasih telah menyimak informasi ini, semoga dapat menambah pengetahuan kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.